Oh hai, Tuan Sir kembali. Tipe Fairy merupakan tipe Pokemon terakhir yang diperkenalkan dalam game untuk saat ini, di mana pertama kali muncul di generasi ke-6 daerah Kalos. Tipe ini sebenarnya sangat bagus demi menyeimbangkan beberapa Pokemon yang sudah ada, seperti memberi kelemahan bagi Dragon yang kuat, atau memberikan kelemahan untuk kombinasi tipe seperti Sableye dan Spiritomb agar lebih adil. Intinya, beberapa Pokemon lama pun sekiranya sesuai dengan tema tipe ini, mereka langsung diberikan tambahan atau diubah secara langsung. Kita taunya tipe Fairy tampak cantik, imut, dan ramah untuk dilihat. Tapi apakah itu selalu jadi patokan? Jawabannya tidak. Karena kenyataannya beberapa menampilkan tampang seram atau ceritanya yang menyeramkan. Dan inilah yang memberikan beberapa Pokemon ini jawaban untuk tipe Fairy yang menyeramkan. Dan mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Grimmsnarl. Kalau di Indo, Grimmsnarl ini mungkin udah pasti dinamai genderuwo. Tahu dong, hantu atau siluman yang katanya bisa jadi penglaris usaha gitu. Tubuhnya aja nyeremin banget dan bikin siapapun pasti ketakutan. Dan hantu ini tuh udah sering banget dijadiin bahan cerita. Berbicara genderuwo tadi, Grimmsnarl adalah Pokemon tipe Fairy dari generasi ke-8. Widih, tipe Fairy tapi kok serem banget ya. Mana dia juga punya tubuh yang garang dan rambut yang kelihatan gak rapi. Sebenarnya Grimmsnarl juga memiliki tipe Dark. Masuk akal mengapa Pokemon ini jauh lebih seram ketimbang manis dari kebanyakan Pokemon Fairy. Nah, mungkin inspirasinya lah yang memberikan ia tambahan Fairy karena memang ia didasarkan pada makhluk dongeng. Mr. Mime. Kalian pernah nonton film It nggak? Kalau aku sih nggak pernah ya, karena aku pun bukan penggemar film horor. Tapi dari yang kelihatannya, badut yang satu ini benar-benar menyeramkan banget. Coba deh lihat Mr. Mime. Menurutku dia juga sangat menyeramkan. Ia menggabungkan pantomim dan juga badut yang pada akhirnya mendapatkan desain yang sangat humanoid dan mengerikan. Mr. Mime pada awalnya hanyalah Pokemon yang bertipe Psychic. Sampai akhirnya Fairy muncul dan ia pun mendapatkan tipe tersebut. Dia sih berwarna merah muda yang terkesan halus. Tapi jika keseringan dilihat, Pokemon ini bisa jadi tukang jumpscare karena nggak family friendly dari segi penampilan. Sebenarnya tanpa Fairy pun dia juga udah cukup banget jadi penyihir nggak sih? Galarian Weezing. Weezing adalah Pokemon tipe Poison dari generasi pertama. Tampilannya kusam dan seram banget kalau dia beneran ada. Jauh berjalan di berbagai wilayah, ia pun mendapatkan regional form yang dinamai Galarian Weezing. Nggak berbeda jauh dan tetap seram dan juga pucat. Tapi warna hijau kentutnya membuatnya lumayan bikin Galarian Weezing terlihat cerah lah ya. Pokemon ini pada akhirnya menggabungkan tipe Poison dan juga Fairy dalam satu tubuhnya. Ya, Poison sendiri adalah tipe yang pada umumnya dapat menghancurkan Fairy. Tapi Pokemon ini malah menjadi pemersatu dari kedua tipe tersebut. Meskipun tipe peri, menurutku dia nggak kayak peri. Serem banget malah. Tapi tetap bagus karena jadinya ia kelihatan unik dari Pokemon Fairy lainnya. Mimikyu. Pikachu adalah Pokemon yang sangat terkenal. Kamu bahkan mungkin tidak perlu lama-lama untuk menyebut namanya jika ditanya ya ikon Pokemon apa? Jawabannya Pikachu. Tapi bagaimana jika Pikachu punya penggemar yang ingin menjadi dirinya itu sendiri? Mimikyu pada dasarnya adalah Pokemon yang menyampaikan keinginannya untuk meniru kamu. Kamu yang dimaksud adalah Pikachu. Pokemon ini berasal dari Alola yang untungnya ia juga sangat populer dan dicintai oleh penggemar. Meskipun seram, dia manis karena penyamarannya. Sebenarnya kain yang digambar gini terkesan menakutkan. Apalagi kalau kain itu dimasuki roh balas dendam. Auto kocar-kacir kalau ngelihat ginian di malam hari. Mimikyu adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Ghost dan juga Fairy. Dan tentu saja dia Fairy yang seram. Granbull. Bulldog adalah salah satu ras anjing tertua di dunia yang berasal dari Inggris. Menurutku, anjing yang satu ini menggabungkan muka seram dan imut menjadi satu. Karena meski terkesan garang, dia cukup manis kalau kamu menjaganya. Granbull terinspirasi dari anjing yang satu ini. Dia adalah Pokemon generasi kedua yang benar-benar diremehkan dan terlupakan. Awalnya, ia hanya Pokemon yang bertipe normal. Sampai kedatangan tipe baru yaitu Fairy mengubah ia menjadi tipe Fairy. Dan tentu saja, sedari awal ia bukan Pokemon Fairy. Maka saat diberikan tipe ini, dirinya malah jadi peri yang menyeramkan. Tapi dari dulu pun Granbull memang memiliki kategori sebagai Fairy Pokemon. Masuk akal tipe tersebut diberikan kepadanya.
Flattermane. Pokemon Paradox adalah terobosan baru dari franchise Pokemon. Ini adalah gimmick di mana Pokemon yang pernah kita lihat muncul selayaknya regional form tapi dalam versi sendirian dan berpisah di dua peradaban. Flattermane adalah Pokemon Paradox yang mirip banget sama Misdreavus. Ya kan memang itu tujuan dari desainnya. Pokemon ini berasal dari dunia purba yang membuat tampilannya tampak seram. Apalagi memang ia adalah hantu. Tapi sekarang ia juga mendapatkan tipe Fairy. Bisa nilai sendiri ini kayaknya Fairy antagonis, karena seram untuk dilihat dan didekati. Mawile. Ada makhluk mitologi dari Jepang yang bernama Futaku Chiona. Ia adalah wanita yang makan lebih banyak dari wanita pada umumnya. Ya gimana nggak banyak makan coba, mulutnya aja ada 2. Di belakang kepalanya bahkan lebih besar dan juga rakus. Mawile sendiri didasarkan pada makhluk ini, tentang Pokemon yang terlihat manis kalau dilihat dari depan, tapi menyeramkan dari belakang. Ya siapa juga yang berani berurusan dengan mulut di belakangnya. Mawile awalnya hanyalah Pokemon yang bertipe Steel. Tentu ia baru ditambahkan tipe Fairy setelah tipe tersebut masuk. Manis di depan, buruk di belakang. Enamorus. Di generasi kelima, ada kelompok Pokemon legendary yang dinamai Force of Nature. Pokemon ini tuh mirip dewa sesuai inspirasi yang dimana mengendalikan elemen sesuai tipe mereka. Nah, di generasi ke-8 setelah Hisui Region diperkenalkan, muncullah rekan mereka yang lebih feminim yaitu Enamorus. Ia datang dengan warna merah mudanya yang melambangkan hati atau cinta. Enamorus sendiri menyebarkan cinta di wilayah tersebut, sehingga Pokemon ini mendapatkan tipe Fairy. Kalau aku, jujur dia seram sih. Meskipun udah dibuat se-feminim banget ya, tapi tetap saja tampangnya tidak terlalu lembut. Oh iya, dia juga punya tipe Flying sebagai sekundernya. Xenotic. Kalian pernah nggak ngeliat jamur yang bisa menyala? Kalau aku sih pernah, karena jamur tersebut hidup di pohon-pohon busuk, tapi bukan yang ini ya. Aku sendiri nggak tahu ya jamur yang kulihat dulu tuh jenis apaan. Tapi yang pasti jamur tersebut bisa menyala berwarna putih saat berada di tempat gelap. Sekarang di tempatku udah nggak ada deh kayaknya. Xenotic sendiri adalah jamur yang juga bisa menyala. Nah, cahaya yang ia keluarkan berasal dari spora yang pada akhirnya bisa memikat mangsanya untuk tertidur. Baru deh ia akan menyerap vitalitas dari mangsanya. Dari sini saja dia udah serem banget. Dan kenyataannya memang tipe Fairy bukanlah tipe yang sepenuhnya lembut. Xenotic si jamur Fairy ini memiliki kombinasi tipe Grass dan juga Fairy. Hatterene. Lah, kok bisa Pokemon Fairy secantik ini dikatakan seram? Jujur ya, dia nggak cantik sama sekali. Secara teknis ya Hatterene ini adalah pocong tapi tinggal di Inggris. Pokemon ini benar-benar menyukai keheningan. Diam dan tak terganggu di hutan yang lebat. Bak penyihir yang sedang bertapa dalam ketenangan yang egois. Kalau sampai ia melihat pengganggu, maka ia akan membuat mereka pingsan dengan sinar lasernya. Bukan di sini hal terburuknya. Kalau kalian melihat topi panjang tapi ada tangannya gitu, nah itu tuh adalah bagian yang memungkinkan ia memotong tubuh pengganggu. Jadi dari sini jelas saja Pokemon ini adalah Pokemon Fairy yang kejam. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Fairy tapi kok serem banget. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.